terhampar di Provinsi Jawa Tengah. Kota yang terletak di bawah kaki Gunung Merbabu dan berada di antara Kabupaten Semarang yang luasnya hampir 56,78 km persegi. Sejarah dan lokasi menjadi salah satu latar daya tarik dan budayanya sampai sekarang. Srir Astu Swasti Prajabyah. Semoga bahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Selamat datang di kota Salatiga. Di antaranya karena kota Salatiga sering dijuluki sebagai kota mancanegara kecil atau separuh dari panoramanya Indonesia. Hai, selamat datang di kota dengan berbagai julukan, yaitu Kota Salatiga. Nah, Kota Salatiga ini cukup terkenal ya pada masa militer Belanda. Dan Kota Salatiga juga mendapat julukan yaitu De Stedste Stad van Midden-Java, yang artinya kota terindah di Jawa Tengah. Hal tersebut juga didukung karena faktor geografis, udara yang segar, dan juga banyak sekali miniatur bangunan yang indis yang bernuansa mewah sekali. Yuk ikuti aku untuk menjelajahi Kota Salatiga. Kota tertua itulah julukannya. Masuk ke 10 nominasi dan menempati posisi kedua kota tertua di Indonesia. Kota Salatiga telah ada sejak 24 Juli 750 Masehi atau berusia sekitar 1272 tahun. Dalam memperkuat bukti tersebut, pemerintah Kota Salatiga mendirikan Museum Salatiga. Nah, ini dia museum yang dimana museum ini menjadi cerita dan juga sejarah atas berdirinya Kota Salatiga. Nah, museum ini letaknya nggak jauh dari Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga. Tepatnya itu di Jalan Pelompongan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sejarah asal mula Kota Salatiga terdapat dalam situs arkeologi ini, Prasasti Plumpungan. Keistimewaan prasasti ini terdapat ukiran pesan dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Dalam situs tersebut terdapat tulisan Banu, seorang raja besar yang sangat memperhatikan rakyatnya dan yang memiliki daerah kekuasaan meliputi sekitar Salatiga. Dan yang paling menarik, salam khas Kota Salatiga diambil dari pembuka pesan yang tertulis di prasasti ini. Nah, ini dia benda bersejarah yang menandakan adanya Kota Salatiga. Namanya itu Prasasti Plumpungan. Nah, prasasti ini bentuknya batu besar yang kira-kira ukurannya itu 170 cm dan lebarnya itu 160 cm. Nah, dalam prasasti ini terdapat pesan yang berisikan deklarasi dari suatu daerah perdikan. Nah, daerah perdikan itu adalah desa dari Hampra atau yang kita kenal Dukuh Plumpungan, dan letaknya itu berada di daerah Trigram Yama atau yang lebih kita kenal Kota Salatiga. Nah, batu prasasti Plumpungan ini letaknya di pendopo, yaitu di daerah halamannya Museum Salatiga. Gak hanya prasasti Plumpungan, banyak sekali ornamen dan berbagai peninggalan sejarah seperti batu dan arca yang menjadi pendukung atas bukti keberadaan Kota Salatiga, seperti batu Ratna, Yoni, arca Ganesha, Antefik Sudut, arca dua sisi, arca toko, lapik, juga komponen bangunan candi. Selain situs arkeologi, ternyata Kota Salatiga punya bangunan bersejarah yang menceritakan Kota Salatiga dikenal sebagai daerah peristirahatan bagi para pejabat pemerintah kolonial maupun orang-orang Eropa. Nah, ini dia gedung yang menjadi bukti sejarah Kota Salatiga. Namanya itu Gedung Chungchua Sungwe atau yang kita kenal Gedung Dekra Nasda. Nah, gedung ini memiliki arsitektur campuran antara Eropa dan juga Cina. Selain itu, terdapat Gedung Pakuwon, saksi sejarah perjanjian Salatiga antara Raden Mas Sahid, Pakubuwono II, dan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian Gedung Papak atau kantor wali kota Salatiga yang dulunya
milik pengusaha susu bernama Baron van Hickeren. Juga rumah tinggal Hasmo Sugijarto. Pencapaian skor 6.367. Tahun 2022, Kota Salatiga mendapat penghargaan Kota Toleran yang berada di posisi ketiga. Hal tersebut karena masyarakat yang selalu hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi. Berbagai suku, etnis, agama, dan budaya hidup berdampingan. Seperti banyak tempat ibadah beragam agama yang berdiri tanpa timbul permasalahan diskriminasi. Nah, ini dia perjalanan masuknya ajaran agama Islam di Salatiga dengan bukti sejarah adanya Masjid Kauman Al-Atiq Salatiga. Nah, masjid ini didirikan oleh Ki Rono Setiko pada tahun 1832 setelah gemuruhnya Perang Diponegoro. Di masjid ini juga masih banyak terdapat sisa-sisa peninggalan yang hingga saat ini masih digunakan dengan baik, seperti mihrab, beduk dan kentongan, jam bencet atau jam matahari. Dalam perjalanannya, Kelenteng Hoktebio Salatiga menjadi simbol dari keberadaan penganut Tridharma, yakni kombinasi antara agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kelenteng di Salatiga yang namanya Kelenteng Hoktebio atau dengan nama lain Kelenteng Amurfabumi. Nah, kelenteng ini menjadi saksi sejarah masuknya peradaban ajaran Buddha di kota Salatiga. Luas wilayah dan juga keberagaman di kota Salatiga tidak menjadikan kota Salatiga terpuruk dari kota-kota lain, melainkan kota Salatiga bisa mampu bersanding dengan kota-kota lain. Namun hal tersebut juga perlu adanya dukungan dan juga support baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakatnya. Jadi mari kita lestarikan dan juga usahakan untuk menjaga seni dan budaya terutama bidang pariwisata di kota Salatiga. Saya Rian Saputra, sampai jumpa.